Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin dari GKI Perumahan Citra 1. Bersyukur dapat kembali menyapa sahabat senior dimanapun berada, lewat acara Jendela Hati. Renungan kita hari ini Senin 15 Desember 2025 ditulis oleh Pendeta Deborah Rahelina Stefanis Simanjuntak dari GKI Kota Wisata dengan judul Mujizat yang didasarkan pada kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami kembali mau menyambut kebaikan Tuhan lewat firman-Mu hari ini. Berbicaralah kepada tiap-tiap kami Tuhan, bantu kami Roh Kudus, supaya kami taat untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, yang akan menjadi nats perenungan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Lalu mereka semua disembuhkan. Sahabat senior, seorang pembawa acara menceritakan sebuah kesaksian. Suatu hari, kakak kandungnya dinyatakan menderita kanker payudara dan harus menjalani operasi. Di tengah kebingungan mencari biaya yang dibutuhkan, seorang sahabat memintanya menjadi pembicara di bank tempatnya bekerja. Ia pun menyanggupi permintaan itu. Setelah selesai, ia diberi sebuah cek. Ketika melihat jumlah angka yang tertulis di cek tersebut, ia sangat terkejut. Jumlahnya sama persis dengan biaya yang dibutuhkan untuk operasi kakaknya. Sahabat senior, kisah seperti ini seringkali dipahami sebagai mujizat oleh banyak orang. Mujizat adalah kondisi ketika hal-hal yang dibutuhkan dan diharapkan terjadi dengan cara-cara yang tidak dapat diduga. Mujizat seperti ini tentu sangat menarik bagi banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang mendatangi para rasul untuk meminta kesembuhan atau dibebaskan dari gangguan roh jahat. Sahabat senior, semua orang tentu mengharapkan mujizat terjadi dalam hidupnya. Namun, ketika Tuhan tidak memberikan mujizat seperti yang kita harapkan, bagaimana respons kita? Kita perlu mengingat bahwa mujizat bisa terjadi dalam berbagai cara. Kita tidak bisa mengaturnya. Ketika hal yang kita harapkan tidak terjadi, mungkin Tuhan melakukannya dalam bentuk yang lain. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kisah mujizat yang Tuhan paparkan lewat renungan hari ini. Tapi sejatinya iman kami mengajarkan bahwa setiap hari yang kami lewati, kami hadapi dan kami selesaikan juga merupakan mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah iman kami semakin hari semakin diteguhkan untuk percaya bahwa setiap perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami adalah mujizat daripadamu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasa menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir dalam setiap peristiwa hidup kami. Inilah doa dan seru kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat senior, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa ya subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan memberkati.